Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada pagi ini kita bersama-sama duduk sejenak ya untuk bersama belajar menimba pengetahuan serta ilmu dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga dengan bertambahnya ilmu bertambah pula amal. Dengan bertambahnya amal maka bertambah pula bekal untuk kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, tema yang kita akan angkat pada pagi ini ya dalam kajian fikih 4 madhab, kita ingin berbicara tentang najis ya, tentang kotoran yang menjadi salah satu penghalang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa untuk beribadah kepada Allah dipersyaratkan dua kebersihan Bapak Ibu. Yang pertama kebersihan lahir, yang kedua kebersihan batin ya. Kebersihan lahir ya harus bersih dari najis. Kemudian kebersihan batin maka harus bersih dari segala penyakit yang dapat menghalang diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada pagi ini pembahasan kita lebih ya kepada najis lahiriah yang perlu kita bersihkan, karena kalau najis lahiriah itu masih ada, kita terhalang untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Bahkan boleh jadi menjadi sebab mengapa sholat yang kita laksanakan itu belum bisa khusyuk ya, atau kita belum betul-betul bisa menghayati, karena boleh jadi ada najis yang selama ini kita pandang bukan kotoran tapi ternyata dapat menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara najis Bapak Ibu, maka kita harus dalam kondisi suci atau at-taharah, dalam kondisi bersih dari kotoran. At-taharah itu dari dua hal sebagai syarat sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama najis, yang kedua hadas. Kalau najis maka dia berkaitan dengan fisik kotoran. Kalau hadas maka berkaitan dengan hukum. Ini dua hal yang serupa tapi tak sama. Ya, kalau najis itu berkaitan dengan fisik kotorannya, kalau hadas itu berkaitan dengan hukum. Misalnya kita BAK ya, buang air kecil misalnya, ya, maka air kencing itu adalah najis. Ya, karena dia berkaitan dengan fisik kotoran. Kita sudah bersihkan, kita sudah cebok, ya, walaupun kita sudah bersih, tetapi kita masih dalam kondisi berhadas. Jadi perlu diangkat, dibersihkan dengan cara berwudu. Nah, itulah yang akan kita uraikan pada pagi ini. Bapak Ibu sekalian, kalau berkaitan dengan najis, ada 3 najis yang sudah kita pelajari sejak dulu. Ada najis ringan, sedang maupun berat ya. Hanya mungkin kita perlu detailkan sedikit karena boleh jadi selama ini kita tidak bisa membedakan mana najis ringan, sedang maupun berat. Karena 3 najis ini walaupun sama-sama najis, beda cara membersihkannya dan beda pula konsekuensinya. Yang pertama najis ringan Bapak Ibu, sesuai dengan namanya najis ringan. Najis ringan ya itu memiliki hukum fikih sesuatu yang dimaafkan Bapak Ibu, sesuatu yang ditoleransi. Dia najis tapi ditoleransi dalam agama kita agar kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis ringan ya, itu ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama, kotoran yang berasal dari anak balita laki-laki. Anak balita laki-laki gitu ya. Bahkan lebih spesifik yang berumur atau belum berumur 2 tahun. Jadi yang pertama najis bayi laki-laki. Jadi kalau bayi perempuan maka masuk kategori najis sedang, tidak najis ringan.
Mengapa dibedakan antara laki-laki dengan perempuan? Kata para ulama, dulu memang kalau para sahabat itu ketika diperintah Nabi bahwa najis ringan dan sedang itu berbeda, mereka sami'na wa ata'na saja. Tidak terlalu mempertanyakan mengapa dibedakan kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan, karena toh sama-sama kencing bayi. Tapi ternyata hari ini Bapak Ibu abad 20 itu baru para ilmuwan muslim menemukan jawabannya. Subhanallah. Butuh waktu 14 abad untuk kita mengetahui hikmah di balik ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu, tekstur ya, kotoran bayi perempuan itu lebih kental dibanding bayi laki-laki. Karena dia lebih kental, maka lebih berbau. Jadi kencing bayi perempuan atau kotoran bayi perempuan itu lebih berbau dibanding laki-laki. Nah, sehingga dia tidak masuk kategori najis ringan karena terlalu kental dan terlalu berbau. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ternyata didapati oleh ilmuwan muslim seperti mana uraian Syekh Dr. Hay Al-Parmawi. Ini doktor dari Mesir, ya. Beliau meneliti dan menemukan ternyata dalam kencing bayi laki-laki itu Allah ciptakan sejumlah bakteri, ya, yang dapat membunuh kuman dan bakteri-bakteri jahat, Bapak Ibu. Sehingga kencing bayi laki-laki itu lebih higienis. Artinya kalaupun ada bakteri, ada kuman, itu tidak sebanyak kuman yang ada pada bayi perempuan. Jadi kotoran bayi perempuan itu lebih banyak bakterinya, lebih banyak virusnya, gitu, dibandingkan bayi laki-laki. Nanti bahwa ternyata bayi perempuan itu sedang dipersiapkan untuk mengalami menstruasi. Makanya mereka berbeda ya dari segi tekstur serta fungsi air kencingnya antara bayi laki-laki dan bayi perempuan, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Makanya kata Nabi, kalau kencing bayi laki-laki itu cukup dipercikkan air saja. Tidak perlu kita cuci, tidak perlu kita kucek-kucek, tidak perlu kita ganti. Kita masih boleh pakai pakaian yang kena air kencing bayi laki-laki. Ya, jadi tidak perlu dicuci. Jadi kalau kita ibaratkan ambil air seukuran telapak tangan saja atau sedikit aja, kita percikkan di atas bekas ompolan bayi laki-laki misalnya. Apakah itu di kerudung atau di kemeja atau di sarung, ya, atau di jas kita, boleh Bapak Ibu. Karena tadi pertimbangannya, ya, karena tekstur kotoran bayi laki-laki itu berbeda dengan bayi perempuan. Jadi yang pertama, syarat kriteria najis ringan, kencing bayi laki-laki atau kotoran bayi laki-laki. Yang kedua, yang belum berumur 2 tahun. Karena kalau sudah 2 tahun itu sudah mulai mengental dan lebih padat kotorannya, sehingga bayi laki-laki kalau sudah berumur 2 tahun maka diperlakukan kotorannya seperti bayi perempuan. Gitu. Yang ketiga, bayi laki-lakinya belum makan selain ASI. Jadi belum makan atau belum diberi minum selain ASI. Ya, jadi harus bayi laki-laki belum 2 tahun, kemudian belum makan selain ASI. Jadi kalau misalnya dia bayi laki-laki belum 2 tahun tapi sudah dikasih macam-macam oleh ibunya, ya, atau oleh ayahnya, mungkin dikasih makan jengkol mungkin gitu. Atau mungkin diberi susu formula, maka sejak bercampurnya makanannya berubahlah status jenis najisnya dari yang ringan menjadi sedang, Bapak Ibu. Subhanallah. Gitu. Nah, ini kita perlu tahu, ibu-ibu kalau di rumah yang ngasuh anak atau cucu harus bisa bedakan itu, ya. Jadi kalau dia laki-laki belum 2 tahun belum makan selain ASI, kotorannya itu dimaafkan sebenarnya. Tidak perlu kita ganti kalau memang kita tidak mau ganti. Ya kalau Bapak Ibu mau ganti silakan boleh. Tapi secara fikih tidak wajib diganti karena najisnya
najis yang dimaafkan. Gitu. Ini solusi kalau kita sedang jalan, ya, ada kencing bayi atau anak atau cucu kita, ya tadi kalau terpenuhi 3 persyaratan maka dia najis ringan. Gitu ya. Adapun najis berat dan najis sedang Bapak Ibu, ya, maka semua kotoran yang berasal dari manusia dan berasal dari hewan itu masuk kategori najis sedang. Ya, mutawasithah atau mutawasit, maka cara membersihkannya dicuci sampai hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Jadi ada rasanya gitu ya. Nah ini kata ulama, ketiga unsur ini hanya sebagai ukuran saja, takaran. Ya. Kalau kita udah yakin dengan tidak berbau sudah hilang najisnya maka cukup. Tidak harus terpenuhi 3 unsur tadi. Yang penting sudah dapat hilang dan tidak terlihat, gitu ya. Kalau warna beberapa ulama masih memperbolehkan. Kalau warna noda pada pakaian yang mungkin tidak bisa hilang langsung, yang penting kita yakin ain najasahnya, fisik najisnya sudah hilang, maka dia sudah suci, sudah boleh digunakan, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan najis sedang, gitu ya. Kemudian kalau najis berat, maka segala yang berhubungan dengan anjing dan babi itu masuk kategori najis berat. Nabi bersabda pada hadis yang sahih bahwa najis yang berasal dari khinzir atau kalb, ya, itu dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna bit-turab. Salah satunya menggunakan air bercampur tanah atau menggunakan tanah. Ya, jadi kalau pakaian kita dijilat anjing atau kena kotoran babi, maka dicuci dengan 7 kali basuhan, ya. Salah satu dari 7 itu menggunakan tanah atau air bercampur tanah. Bisa di basuhan pertama atau di basuhan ketiga, yang penting 1 di antara 7 basuhan tadi. Gitu. Ini kesepakatan para ulama berkaitan hadis Nabi. Ya. Maka babi Bapak Ibu sekalian ini tidak ada pengecualian, semua jenis babi. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa diharamkan bagi kita itu makan bangkai, ya, hurimat alaikumul almaitah waddam, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi, gitu ya. Jadi babi ini didatangkan oleh Allah, kalimatnya walahmul khinzir, itu ada alif lam Bapak Ibu. Kata ulama alif lam itu fungsinya listighraq, untuk menggeneralisir semua jenis babi. Artinya tidak ada pengecualian. Ada babi yang halal, ada babi yang haram, nggak ada. Karena sudah ada yang bikin statement seperti itu, bahwa yang Allah haramkan itu hanya babi liar saja, babi hutan. Kalau babi yang diternak itu halal. Ini sudah ada yang buat pernyataan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ada yang ternak babi, maka babi yang diternak itu halal. Dari mana tafsiran itu Bapak Ibu sekalian? Padahal yang disepakati oleh para ulama, ya, bahwa lam atau alif lam yang Allah gunakan pada lahmal khinzir itu alif lam lil istighraq, untuk menyebut semua jenis babi. Mau babinya diternak tidak diternak, mau babi itu ada di hutan pedesaan atau di kota, dia tetap haram, gitu ya. Maka babi ini najis Bapak Ibu, ya. Baik itu mengenai kulit, mengenai pakaian, atau mengenai perabot rumah kita. Maka yang tersentuh oleh 2 hewan ini masuk kategori najis berat, wajib dicuci dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah atau air bercampur tanah. Gitu, ya. Jadi tidak hanya kulit tapi juga pakaian, ya. Ada uraian di sebagian ulama mazhab Syafi'i bahwa yang wajib dibersihkan itu kalau lembab, seperti air liur atau bulu 2 hewan ini yang terkena air, ya.
Tapi pendapat mayoritas para ulama Bapak Ibu tidak membedakan apakah dia kering atau lembab, tersentuh, maka dia masuk kategori najis berat. Wajib dibersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah atau air bercampur tanah. Ya. Dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu, anjing ini tidak termasuk najis, walaupun wajib dibersihkan. Gitu ya. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Maghribi, ke Maroko, atau ke Libya, ya, ini kaum muslimin yang bermadzhab Maliki itu memandang bahwa anjing tidak najis. Maka jangan kaget kalau di sana ada wanita muslimah yang peluk-peluk bawa ke sana kemari anjingnya. Ya, kita toleransi saja. Ya, tidak perlu kemudian kita merasa jengah atau merasa tidak nyaman. Ya, kita hargai saja. Terutama kalau kita tinggal atau berkunjung ke sana. Ya. Nah, tetapi mayoritas para ulama mengatakan anjing termasuk najis. Ya. Nah, jadi karena termasuk najis, maka kaum muslimin yang tinggal dekat dengan anjing atau mungkin memelihara anjing harus tahu cara membersihkan. Hukum memelihara anjing boleh Bapak Ibu sekalian. Sepakat para ulama tanpa ada khilaf, boleh. Islam membolehkan kita pelihara anjing. Tapi Islam mengajarkan cara membersihkan diri dari najis anjing. Gitu, ya. Jadi ada adabnya. Adab yang pertama, anjing tak boleh masuk ke dalam rumah. Maka bikin kandang di luar, atau dia boleh di halaman rumah saja, jangan masuk ke rumah. Gitu. Karena kalau masuk ke rumah, dia menjilat pakaian kita, menjilat perabot, maka dia wajib dibersihkan dengan 7 kali basuh. Ini merepotkan. Dan kita kan nggak tahu di mana mereka menjilatnya gitu. Oleh sebab itu adab yang pertama, muslim, keluarga muslim boleh melihara anjing, silakan. Tentu dengan pertimbangan boleh jadi dia tinggal jauh dari pemukiman, jauh dari anak-anak, kan kalau dekat dari pemukiman kan bahaya juga. Apalagi kalau sekarang sudah mulai muncul banyak penyakit anjing rabies ya, dan sudah banyak yang jatuh korban Bapak Ibu sekalian. Ini artinya setelah kita betul-betul mempertimbangkan lebih banyak maslahat daripada mudorotnya, gitu ya. Ya dari mulai vaksin rabies, anjingnya rutin diperiksa dan lain sebagainya itu boleh ya. Artinya diperbolehkan tapi tetap menjaga adab-adab agar jangan sampai kontraproduktif Bapak Ibu. Kita mengganggu tetangga lain dengan peliharaan kita, itu nggak boleh, haram. Ya. Haram Bapak Ibu sekalian. Ada 3 perbuatan yang sebanyak apapun amalan dilakukan oleh seseorang tak memberikan manfaat. Ada 3 dosa Bapak Ibu, kalau dilakukan maka sebanyak apapun amalan kita tak bermanfaat sama sekali. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Yang ketiga berbuat zalim kepada manusia. Subhanallah. Kata Nabi, salasatun, ada 3 perbuatan kalau dilakukan seseorang sebanyak apapun amalannya tak bermakna, tak bermanfaat, tak memberikan faedah sama sekali. Yang pertama syirik, artinya amal sebanyak apapun seperti kapas ditiup angin. Yang kedua durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga berbuat zalim kepada manusia. Maka termasuk punten Bapak Ibu sekalian kalau kita pelihara atau punya peliharaan yang dapat mengganggu orang lain. Hatta kalau yang terganggu itu non muslim, tidak boleh. Itu betapa tingginya adab yang dijaga oleh kaum muslimin gitu. Jadi kita kebebasan yang kita punya itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Makanya ada istilah yang dibuat oleh para ulama kita, hurriyatuka mahdudatun bihurriyati ghairik. Kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi tidak bisa kita menjadi penguasa tunggal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertetangga pasti. Maka hormati itu. Yang kedua, tadi cara membersihkan najis, gitu, ya. Kemudian yang ketiga memastikan bahwa dia juga aman ya untuk keluarga kita. Ya, Bapak Ibu banyak kalau kita lihat itu di sosial media
ya, bayi yang kemudian cedera berat ya karena gigitan anjing dan lain sebagainya. Ini perlu juga kita waspadai. Selanjutnya Bapak Ibu, hukum-hukum berkaitan najis. Yang pertama, dalam Islam kita boleh menyentuh najis. Dalam agama Yahudi Bapak Ibu nggak boleh. Ya, dalam agama Yahudi mereka tidak boleh menyentuh najis. Makanya punten, mengapa ada tradisi kalau ke toilet itu ada tisu, ya. Itu awalnya itu tradisi orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian, karena mereka tidak boleh menyentuh najis langsung. Jadi diambil dulu najis kotorannya, baru dicuci bekas kotorannya. Nah, lanjutnya kita amalkan, ya. Boleh, tidak ada masalah, karena Nabi juga melakukannya. Nah, tapi Nabi tidak pakai tisu, tapi pakai batu Bapak Ibu. Makanya kata para ulama, lebih afdal kalau kita cebok itu menggunakan dua media. Satu media padat, dua media cair. Media padat itu untuk membersihkan fisik kotorannya, kemudian air untuk membersihkan sisanya. Gitu, ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sekarang itu di Saudi, di Riyadh itu beberapa hotel bintang 5 itu mereka sediakan batu. Itu bukan hiasan, bukan variasi Bapak Ibu. Itu tujuannya batu itu untuk mengangkat fisik kotoran. Nabi itu biasanya sebelum cebok pakai air dia pakai batu dulu. Gitu, ya. Nah, kita mungkin pada hari ini sudah ada tisu atau mungkin karena sudah ada jet shower itu kan mungkin ya lebih banyak kita gunakan itu. Ya. Yang kedua, suci dari najis syarat sahnya ibadah. Jadi kalau pada pakaian kita, pada tubuh kita, pada tempat sholat kita ada najis, tidak sah sholatnya. Ini dalam kondisi normal Bapak Ibu. Ustadz, kalau dalam kondisi yang tidak normal bagaimana? Orang tua saya karena sudah sepuh, kadangkala kita tidak selalu bisa membersamainya, di rumah itu dia pakai pembalut, pakai pampers. Ya karena tidak bisa mengontrol kencing dan BAB-nya, itu kadang-kadang kencing begitu aja, ya. Nah, bagaimana kotorannya Bapak Ibu sekalian? Maka kalau kotoran yang tidak dapat dikontrol lagi, maka yang mengalami itu ibadahnya wajib membersihkan diri setiap kali mau sholat. Jadi diganti pembalutnya, dicebokin, udah bersih, kemudian dipasang pembalut yang baru, kemudian dia sholat. Kotoran yang keluar sepanjang dia sholat itu termasuk kotoran yang dimaafkan Bapak Ibu. Gitu, ya. Ini sama juga kalau mohon maaf anak perempuan kita mungkin mengalami istihadah. Kan kalau haid itu kan periodenya sudah tertentu, kapan waktunya, berapa lamanya. Nah, kalau terjadi di luar itu namanya istihadah, darah yang keluar di luar periode nifas dan haid namanya istihadah. Sama perlakuannya, dibersihkan, pakai pembalut, berwudu, sholat seperti mana biasa, darah yang keluar sepanjang dia sholat itu najis yang dimaafkan, kotoran yang dimaafkan. Nah, ini sama juga kalau Bapak Ibu mohon maaf, ada yang memang punya penyakit tidak bisa lagi mengontrol tubuhnya, ya. Contoh kentut yang terus-terusan gimana Ustaz? Sama. Jadi hanya wajib berwudu setiap kali mau sholat, berwudu. Ya, kemudian setelah itu ya biarkan aja, kalau dia kentut sepanjang sholat itu dimaafkan. Kalau memang dia tidak bisa mengontrol lagi, gitu, ya. Kalau yang masih bisa mengontrol ya ditahan, gitu ya. Jadi kan boleh menahan kentut ketika sholat, walaupun makruh ya. Kalau mau dilepas ya batal sholatnya, berwudu lagi, kemudian mengulang sholat. Gitu. Kemudian yang ketiga haram dimakan. Jadi najis itu haram dimakan Bapak Ibu. Ya. Maka termasuk darah manusia, darah hewan itu haram dimakan. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Darah hewan itu di beberapa negara barat, negara Eropa itu dijual menjadi sosis. Namanya sosis darah. Dijual. Maka hati-hati. Maka punten kan dokter juga kan tidak menyarankan ya kita itu makan sosis sembarangan. Gitu, ya. Karena memang kalau di Eropa atau di Barat sebagian besar 90% sosis
dibuat dari darah hewan. Gitu. Ya, dagingnya hanya sedikit aja, selebihnya darah Bapak Ibu. Ya, ya karena memang katanya enak darah hewan itu, ya, bagi yang sudah memakannya. Nah, makanya kan kalau kita ke Bali, nah itu hati-hati ya. Ada namanya apa? Marus ya. Ya, kemudian apa lagi itu? Ada beberapa sarapan di Bali itu dari darah Bapak Ibu. Itu memang tradisi masyarakat situ. Jadi kita sebagai muslim ya harus hati-hati. Nah, terutama kalau berkunjung ke kota atau ke negara yang memang negara non muslim atau mayoritas non muslim gitu, ya. Kemudian yang keempat, haram buat istinja. Jadi kotoran walaupun dia telah keras, dia tetap najis Bapak Ibu. Nabi pernah kencing, kemudian minta dibawakan air dan batu oleh sahabat. Ada sahabat yang bawakan batu dan kotoran unta yang telah keras, dikasih ke Nabi. Nabi membuang kotoran untanya dan mengambil batunya. Kata Nabi, tastanzihu bin najasah, ya, wala bil waras. Jangan menggunakan najis dan kotoran untuk beristinja atau membersihkan najis. Gitu. Kemudian haram diperjualbelikan Bapak Ibu. Jadi kalau najis itu haram diperjualbelikan. Ustadz, kalau pupuk urea atau pupuk kompos gimana? Nah itu bukan jual najis, tapi dia jual pupuk Bapak Ibu. Ya, jadi para ulama mengecualikan pupuk karena dia sudah ada olahan sedikit, gitu ya, agar dia layak dijadikan pupuk untuk tanaman, maka diperbolehkan. Ya, tapi najisnya itu haram diperjualbelikan, gitu. Ya. Kemudian haram terkena tempat suci seperti masjid, ya, maka ya masjid kita harus pastikan bersih, ya, dari kotoran manusia atau kotoran hewan, gitu. Ya. Kemudian mushaf, gitu ya. Kemudian buku-buku agama dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hal-hal yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan najis, gitu ya. Kemudian bagian yang terakhir bahwa sucinya kita dari najis ini syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat kalau kita tidak bersih dari najis. Yang kedua, ibadah i'tikaf. I'tikaf sama dengan sholat Bapak Ibu. Jadi mewajibkan kita bersih dari najis. Yang terakhir, bersih ketika akan tawaf, gitu, ya. Makanya kalau kita tawaf tidak boleh dalam kondisi berhadas, ya, kentut atau baru buang air kecil, baru buang air besar, itu wajib berwudu terlebih dahulu. Kalau dia berhadas besar, wajib mandi dulu. Tidak boleh melanjutkan ibadah dalam kondisi berhadas, ya. Nah, kecuali kalau sudah selesai tawaf, mau sa'i, ibu-ibu mungkin tiba-tiba haid misalnya, maka sebagian besar para ulama mengatakan haid boleh dikerjakan walaupun dalam kondisi tidak suci, gitu ya. Jadi sama juga yang kentut, selesai 7 putaran tawaf kentut. Kalau berwudu silakan, tapi kalau tidak mau berwudu boleh lanjut sa'i. Ya, sa'i pandangan mayoritas para ulama tidak wajib dilaksanakan dalam kondisi berwudu. Tapi kalau kita mau berwudu itu lebih afdol. Ya, karena ibadah tawaf ini kata para ulama sama seperti ibadah sholat, tapi ibadah sa'i dia tidak seperti ibadah sholat, gitu. Karena ibadah tawaf itu ibadah yang mandiri, dia bisa dikerjakan tawaf saja, sementara sa'i dia sepaket dengan tawaf. Tidak boleh Bapak Ibu datang ke Saudi, saya mau sa'i aja, nggak boleh. Kalau mau tawaf saja boleh, tapi sa'i tidak boleh. Sepakat para ulama tanpa ada khilaf. Ya, jauh-jauh datang dari Bandung, datang ke Saudi, Mekah, mau sa'i nggak boleh. Wajib dikerjakan satu paket dengan tawaf. Dan sa'i tidak boleh dikerjakan kalau tawaf belum selesai. Baru 5 putaran, capek, udahlah langsung sa'i aja. Nggak boleh Bapak Ibu. Tawafnya tidak sah, sa'inya juga tidak sah. Jadi harus sempurna bilangan 7 putaran baru boleh sa'i. Gitu. Nah, ini syarat sahnya ibadah, yaitu suci dari najis.
Baik, saya rasa itu mungkin sebagai penyampaian. Mangga kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh seputar tema pembahasan kita pagi ini atau tema-tema fikih secara umum. Mangga dipersilakan. Boleh dari mana? Bapak, mangga. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, satu paket artinya bahwa dua ibadah itu adalah bagian dari rukun mengerjakan ibadah umroh dan ibadah haji. Ya, artinya kalau kita ingin mengerjakan sa'i, wajib didahului ibadah tawaf. Gitu, ya. Tetapi jika kita ingin mengerjakan tawaf saja boleh. Karena tawaf itu ibadah yang mandiri, ibadah yang boleh dikerjakan secara tersendiri, berbeda dengan ibadah sa'i. Oleh sebab itu kata para ulama, hukum bersucinya berbeda. Ya, mengapa dalam ibadah tawaf itu wajib suci? Karena kata para ulama, tawaf itu sama dengan sholat, sama dengan sholat. Contoh kata Rasulullah, kalau kalian datang ke Masjidil Haram, maka lakukanlah tawaf kudum, ya, atau tawaf tahiyatul masjid. Jadi satu-satunya masjid di dunia ini yang tidak ada syariat sholat tahiyatul masjid adalah Masjidil Haram. Jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid, Bapak Ibu, di Masjidil Haram. Penggantinya apa? Penggantinya tawaf. Jadi tawaf kata para ulama posisinya sama dengan sholat. Nah, Rasul memerintahkan kita menghormati Ka'bah dengan cara tawaf, bukan dengan cara sholat. Gitu. Walaupun setelah itu kita boleh mau sholat sunnah, mau zikir, ya, mau baca Quran boleh. Ya, tapi tahiyatul masjidnya, penghormatan masjid itu berupa sholat, berupa tawaf, bukan berupa sholat, Bapak Ibu sekalian, gitu, ya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ketika kita telah berniat mengerjakan ibadah haji, ibadah umroh, maka telah menyelesaikan 7 putaran tawaf dan kita batal, maka ketika sa'i tidak diwajibkan dalam kondisi suci. Mengapa? Karena sudah dianggap satu paket dengan ibadah tawaf, gitu. Jadi yang penting tawaf itu dikerjakan secara suci, karena Rasul tidak pernah tawaf dalam kondisi berhadas. Para sahabat tidak pernah tawaf dalam kondisi berhadas. Maka diistimbatkan, disimpulkan oleh para ulama kalau begitu tawaf karena sama dengan sholat harus dikerjakan dalam kondisi suci dari najis dan dari hadas. Sementara sa'i itu sebagai rukhsah keringanan. Gitu, ya. Jadi boleh dikerjakan walaupun dalam kondisi kita sudah tidak suci lagi atau sudah berhadas. Lebih kepada rukhsah atau pengecualian. Sama juga Bapak Ibu sekalian ketika Rasulullah memberikan pengecualian cara membersihkan najis bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Kan dalam hadis yang sahih kata Nabi, yughsalu min baulil jariyah, cuci kotoran bayi perempuan, yurashu ala sabi, dan dipercikkan pada bayi laki-laki. Itu membedakan. Jadi memang ada beberapa rukhsah, termasuk ketika sa'i, ya, itu memang berikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak. Ya. Mangga, ya Bapak silakan. Dari Ibu ada yang mau nanya? Ayah? Belum ada? Ya. Oh ada ya. Baik, bentar Ibu ya. Ya silakan Bapak. Nanti kita ke Ibu. Silakan. Ya siap Ibu. Setelah kita ke yang kedua dulu. Ya. Silakan. Waalaikumsalam.
Mangga Ibu silakan. Baru tahu ya, baik. Oke, itu aja Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam kondisi normal toharoh itu wajib dipenuhi sebelum sholat. Artinya apa? Tidak sah sholat kita kalau tidak bersih dari najis. Kan yang kedua nanti menghadap kiblat, yang ketiga tutup aurat. Itu syarat sah sholat dan sudah masuk waktu. Ya, jadi tidak boleh sholat mendahului waktu gitu ya, nggak boleh. Ya, kecuali jamak takdim itu beda gitu ya. Nah, karena kan jamak takdim ini pengecualian. Tapi dalam kondisi tidak normal, maka ada kaedahnya sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi contoh tadi manula atau orang tua yang memang bernajis, semua dikerjakan di tempat tidur dan boleh jadi tidak bisa menggantinya. Sementara waktu sholat mungkin mau habis, gitu ya. Yang pertama dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Allah sekali-kali tak pernah memberikan beban kesulitan bagi orang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Makanya Nabi Bapak Ibu setiap kali berpesan kepada sahabat yang mau berangkat, kan mereka akan di fit and proper test itu sebelum berangkat berdakwah. Dipanggil Nabi, itu Nabi akan berpesan, apa kata Nabi? Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Gitu. Artinya kalau berdakwah di masyarakat, perbanyak kemudahan karena Islam itu mudah. Tidak perlu dimudah-mudahkan Bapak Ibu. Islam itu memang mudah. Gitu. Ya, jangan persulit. Kan kalau kita hari ini kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, gitu. Ya, terbalik gitu. Padahal agama itu prinsipnya mudah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk orang tua maka diperlakukan seperti orang yang mustahadah. Darah yang keluar terus-terusan. Dia termasuk najis yang dimaafkan. Jadi kalau memang ya kita berharap di usia tua kita, anak-anak kita mendampingi kita insya Allah ya. Kita doakan semoga Bapak Ibu sekalian di usia tua anak-anak kita lah yang mengasuh dan mengurus kita ya. Karena itu jembatan ke surga. Nabi bersabda pada hadis yang sahih, pintu surga yang paling tengah adalah bakti kepada orang tua. Itu paling mudah. Makanya kata Nabi, rugi orang yang masih punya orang tua tapi tak masuk surga. Gitu. Karena keramatnya ada, jimatnya ada di mereka gitu. Ya, jadi didoakan semoga Bapak Ibu kita semua didampingi oleh anak-anak kita di usia tua ya. Nah, bagaimana kalau kita sedang sendirian atau ada orang tua sendirian? Waktu sholat sudah mau habis, sementara dia belum cebok atau belum ganti dan tidak mampu menggantinya. Maka sepakat para ulama Bapak Ibu, dia boleh sholat dalam kondisi seperti itu. Ini makanya nanti ada pengecualian, kata para ulama, tunggu mendekati habis waktu. Jadi kalau misalnya waktu zuhur itu habisnya jam 3, nah, tunggu sampai jam 3. Kalau memang dia yakin tidak akan tertidur. Tapi kalau dia bimbang tertidur, maka dia boleh kerjakan ketika itu. Bapak Ibu sekalian, jangankan kita bernajis, mohon maaf, sholat boleh dalam kondisi tanpa pakaian sama sekali. Kalau seandainya kita tidak punya pakaian. Jadi para ulama kan dulu bikin namanya fikih ibtirodi, fikih prediktif Bapak Ibu. Subhanallah. Diprediksi bagaimana kalau ada orang terdampar di sebuah pulau, nggak punya pakaian, mau sholat, maka dia boleh sholat walaupun tanpa pakaian. Subhanallah. Ya, jadi tadi dalilnya Al-Quran dan hadis, kemudian satu kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Apa kaidah fikihnya Bapak Ibu? Ad-darurat tubihul mahzurat. Itu kaidah fikihnya. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Orang kelaparan, hampir mati, boleh makan babi. Gitu, ya. Dokter mau periksa pasien, mungkin tidak ada dokter perempuan misalnya, boleh lihat aurat perempuan sebatas yang diperlukan. Jadi kan haram tadinya,
tapi dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Maka sama Bapak, ya, ketika itu ya dia boleh sholat walaupun dalam kondisi penuh najis, ya, karena kondisinya darurat. Gitu. Nah, ini penting fikih seperti ini Bapak Ibu sekalian, karena memang Islam itu tidak menghendaki kita meninggalkan ibadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Mengapa ada jamak qashar untuk musafir? Agar orang yang sedang musafir walaupun penat, walaupun sakit, tetap bisa sholat tapi diringankan sholatnya. Itu kuncinya apa Bapak Ibu? Agar kita bisa tetap ibadah walaupun dalam kondisi berat. Itu fungsinya ada rukhsah. Gitu, ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu, sholat tahiyatul masjid, pandangan mayoritas para ulama masuk kategori sholat sunnah mutlak yang ada sebab, sehingga dia tidak terlarang dilakukan kapanpun dan dimanapun. Makanya ba'da subuh tiba-tiba ada pengumuman, Bapak Ibu kita mau ada rapat persiapan peringatan Maulid Nabi gitu misalnya, diundang masyarakat datang mungkin ba'da subuh. Maka Bapak Ibu walaupun ba'da subuh tetap disyariatkan, disunnahkan sholat tahiyatul masjid walaupun di waktu yang terlarang. Mengapa? Karena yang dilarang itu sholat sunnah mutlak, tapi sholat sunnah tahiyatul masjid itu tidak mutlak, dia kategori muqayyad sehingga boleh dikerjakan kapan saja. Datang ba'da asar sholat boleh gitu, jadi tidak terlarang. Satu-satunya masjid di dunia ini yang tidak ada syariat sholat tahiyatul masjid adalah Masjidil Haram. Itu yang Nabi sabdakan. Jadi tahiyatul masjid, penghormatan Masjidil Haram itu dengan tawaf, tidak dengan sholat. Nah, gitu. Ya. Jadi Ustadz kalau yang melakukan tidak tahu ya tidak berdosa karena tidak tahu. Gitu, ya. Nah, kalau yang sudah tahu tidak boleh karena tidak disyariatkan. Gitu, ya. Nah, tapi ke masjid manapun, ke Masjid Nabawi, ke Al-Aqsa, ke Patuhu Ummah, ya disyariatkan sholat tahiyatul masjid, gitu. Gitu Ibu, ya. Nah, jadi ini sebagai pengetahuan. Ada lagi? Ya, mangga Ibu. Ke Ibu mungkin baru ke Bapak ya. Silakan Ibu ya. Kencing kucing. Ya, baik. Mangga Bapak, silakan. Ya. Ya. Betul. Jadi tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu dilihat dari konteks hadis itu berarti ada. Baik. Ya. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian tentang najis kucing atau kencing kucing. Kencing kucing sepakat ulama 4 mazhab najis Bapak Ibu sekalian. Ya, Nabi bersabda pada hadis yang sahih, "Innaha mutawafuna alaikum." Jadi ada sahabat Ali ya, itu air minumnya atau air wudhunya dijilat kucing. Dijilat kucing. Kemudian dia nanya, "Ya Rasulullah, ini boleh nggak dipakai wudhu?" Kata Nabi, "Innaha mutawafuna alaikum." Kucing itu ya ada di sekitar kalian, maka boleh kita berwudhu dan boleh minum dari air itu. Kalau memang kita perlukan air itu. Jadi artinya kucing selama bukan kotorannya dia suci. Tapi kotorannya tetap najis. Nah, ada yang salah paham Bapak Ibu. Membaca hadis ini ya karena mungkin tidak berguru baca hadisnya. Makanya bahaya Bapak Ibu. Belajar hadis wajib berguru. Kata para ulama, belajar hadis tanpa berguru dapat menyesatkan. Gitu. Ya. Maka dijelaskan disyarah oleh para ulama bahwa yang bersih itu tubuh kucingnya. Jadi tidak seperti anjing, kan kalau anjing kita sentuh najis. Tapi kalau kucing boleh kita gendong, boleh kita peluk, boleh kita cium. Ya. Tapi kotoran kucing tetaplah kotoran.
Gitu. Maka wajib dibersihkan ibu. Dia masuk kategori najis sedang, dicuci, dibersihkan sampai hilang warna, rasa atau bau. Begitu. Ya. Baik, yang kedua, Bapak, hadisnya sahih. Ya, Nabi bersabda, Allah turunkan rahmat bagi orang yang tawaf dan orang yang sholat. Hadisnya sholat, Bapak, bukan tahiyatul masjid. Hadisnya sholat. Dan yang ketiga, orang yang melihat, bukan bengong ya, melihat Ka'bah. Jadi melihat Ka'bah itu berpahala, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan bengong berhayal ya. Artinya, mengapa? Karena Ka'bah itu rumah Allah. Kita menghayati betapa Allah mampu mengumpulkan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat untuk beribadah di Ka'bah. Gitu, ya. Jadi yang pertama adalah pahala orang yang tawaf, itu jelas tawaf. Yang kedua orang yang sholat, tapi sholatnya itu ulama 4 madhab sepakat mengatakan bukan tahiyatul masjid, tapi sholat secara umum. Maka hadisnya umum dikhususkan oleh sholat syariat tawaf tadi. Maka yang diperintahkan Nabi sholat sunnah yang lain, bukan sholat tahiyatul masjid. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan tahiyatul masjid di Ka'bah. Para sahabat juga tidak pernah melakukannya, dan seluruh ulama tidak ada yang mempatwakannya. Nah, gitu. Punten Bapak Ibu sekalian, makanya penting memang kita belajar hadis itu berguru. Kita baca syarahnya. Syarah Sahih Bukhari berjudul Fathul Bari. Ini karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bermadhab Syafi'i. Ada syarah yang kedua, ulama bermadhab Hanafi, Umdatul Qari. Pengarangnya Syekh Badruddin Al-Aini. Nanti ada Sahih Muslim. Itu hadisnya disyarah oleh Imam Nawawi. Judulnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Gitu. Jadi setiap kitab hadis itu ada syarahnya Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena bahasa Nabi itu terlalu indah, ya, terlalu luas, maka perlu pemahaman yang kuat. Orang yang tidak punya pemahaman yang kuat itu bisa salah memahami. Contoh, orang-orang orientalis itu menghina Islam, mengatakan agama Islam menghina wanita. Ada hadis Nabi mengatakan, kalau laki-laki sholat, lewat di depan mereka wanita dan anjing hitam, maka batal sholatnya. Kata orang orientalis, Islam menyamakan wanita dengan anjing hitam. Nah, ini subhanallah. Ini akibat belajar hadis tidak berguru. Orientalis, mereka tidak punya pemahaman bahasa Arab, mereka tidak belajar berguru dan tidak baca syarahnya, gitu, ya. Jadi ada penjelasan mengapa Nabi mengatakan anjing hitam dan wanita, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kata para ulama, waktu itu, ya, wanita-wanita Arab ini belum menutup aurat sempurna. Ya, jadi kalau sedang sholat, lewat wanita di depannya, mohon maaf, dalam kondisi setengah tidak berpakaian, itu batal sholatnya karena sudah tidak fokus sholatnya. Jadi bukan artinya menyamakan wanita dengan anjing hitam. Mengapa anjing hitam? Karena Nabi mengatakan anjing hitam itu umumnya jelmaan syaitan. Maka dia dapat mengganggu sholat kita. Oleh sebab itu kita hindari, jangan sampai kalau sholat ya ada lewat dua itu gitu. Tapi hari ini istri kita yang sudah tutup aurat tidak batal sholatnya. Jadi beda gitu ya. Jangan nanti kita kalau begitu nanti kalau ada sedang sholat lewat anak perempuan kita depan kita jauh ya, mungkin di beberapa meter depan kita, atau cucu kita atau istri kita, batal sholat. Ini bahaya. Makanya belajar hadis itu perlu berguru Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hadis tadi itu berkaitan dengan sholat secara umum, bukan sholat tahiyatul masjid. Karena secara nas hadisnya tidak menyebutkan sholat tahiyatul masjid. Tetapi kata Nabi, turun rahmat kepada al-mutawwafun, orang yang tawaf. Yang kedua al-musallun, orang yang salat. Dan yang ketiga man yanzuru ila ainil Ka'bah, melihat ke ain Ka'bah, gitu ya. Jadi melihat, jadi tidak bengong Bapak ya. Jadi kalau bengong itu mungkin terkesan agak negatif, tapi kalau kita melihat dalam rangka menghayati itu insya Allah berpahala. Wallahu a'lam.
Mangga, ada yang lain ya? Ada 1, 2 ya. Mangga apa dulu ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sederhana ini yang biasa kita lakukan sehari-hari ya. Untuk membersihkan najis itu kan persyaratannya warna, rasa, dan bau. Nah yang sekarang mungkin kalau yang dulu itu kalau membersihkan itu tersendiri. Sekarang dengan zaman yang sekarang kekinian banyak ibu-ibu atau umumnya di rumah itu membersihkan dengan mesin cuci ya. Apalagi mungkin kita ada sekarang laundry gitu. Ya. Nah gimana? Karena mungkin kalau dulu mungkin satu-satu gitu. Sekarang kan dicampur gitu. Ya. Nah, itu ada yang berpendapat mungkin menajisi semua gimana itu? Ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, memang dalam bab ini itu ada pandangan hati-hati, ada pandangan yang memudahkan, ya. Kalau Imam Syafi'i, Bapak Ibu, memang terkenal hati-hati terutama dalam bab toharoh. Maka memang sebaiknya kalau ada pakaian yang kita yakini ada najis itu dipisah cucinya. Ya, saya punten Bapak Ibu, itu hampir tiap hari, ya. Jadi termasuk yang cerewet ke istri itu, dipisah pakaian yang memang ada najis dengan yang tidak. Kalau yang kita biasa pakai sehari-hari gitu ya, ya itu kita anggap bersih, nggak ada masalah. Itu langsung masuk ke tempat cucian. Tapi kalau ada pakaian anak-anak kita, mungkin cucu, mungkin ponakan, atau mungkin anak kita yang masih kecil, yang kita yakini ada najis kencingnya atau bekas kotoran tinjanya, itu cuci terpisah. Dicuci bersih dulu, hilang najisnya gitu ya. Baru boleh misalnya masuk ke tempat cucian, dipisahkan dari pakaian yang biasa. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Memang agak sedikit merepotkan, tapi itu lebih menenangkan, menenteramkan gitu ya. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi toharo itu ibadah Bapak Ibu. Jadi jangan selalu kita pandang memberatkan, niatkan ibadah. Ya Allah, ini saya pisahkan kotoran yang ada najis dengan yang bersih karena taat kepadamu. Jadi ibadah Bapak Ibu, jangan rasa berat. Kalau kita lakukan itu dengan niat ibadah, itu ringan insya Allah. Ya. Itu saya ketika awal-awal 20 tahun lalu punya anak begitu gitu ya. Jadi pesan ke istri itu, sampai sekarang juga kadang sering pesan, dipisah mana pakaian anak-anak yang memang ada kotoran, mana dengan pakaian yang bersih gitu. Pakaian dewasa pun kalau kita yakini ada kotoran, pisahkan. Cuci bersih terpisah dulu, karena memang kalau najis itu kita campur dengan pakaian yang lain, maka memang air itu sudah masuk air mutanajis. Air mutanajis Bapak Ibu tidak suci dan tidak mensucikan. Itu yang bahayanya. Maka kita sholat dalam pakaian bernajis. Ustadz, tapi kan gak ada kotorannya. Nah begitu ya. Karena memang Bapak Ibu, yang bersih belum tentu suci, tapi yang suci sudah pasti bersih. Makanya Bapak Ibu yang mungkin kerja di tambang, kerja di peternakan, kalau pakaian penuh lumpur, itu bukan berarti tidak suci. Itu kotor namanya. Ya. Tapi dia boleh jadi tetap suci. Kalau memang kita tidak punya pakaian lain, boleh sholat dalam kondisi pakaian berlumpur. Yang penting tidak ada najis. Karena itu kotor, tapi dia suci. Gitu. Walaupun kita pakai pakaian bersih tanpa kotoran, tapi dicuci dengan air najis, maka dia tidak suci Bapak Ibu. Pakaian tidak suci gitu. Ini yang kadang-kala mohon maaf yang membuat ibadah tidak khusyuk gitu ya. Kita udah mati-matian mau khusyuk tetap nggak bisa khusyuk. Nah, itu boleh jadi kata para ulama disebabkan toharoh yang tidak beres. Makanya punten Bapak Ibu sekalian, di antara penyebab siksa kubur adalah tidak bersihnya cebok. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda lewat di 2 buah kuburan Bapak Ibu di Masjid Nabawi. Ya, artinya kata Nabi, innahuma yu'adzabani. 2 penghuni kubur ini sedang disiksa di kuburnya. Subhanallah. Artinya orang yang meninggal di Madinah, dikebumikan di Madinah tidak berarti selamat dari siksa kubur Bapak Ibu. Subhanallah. Karena al-ardu la tuqaddisur rijal. Bumi yang suci tak mensucikan penghuninya.
Walaupun kalau kita bisa meninggal husnul khotimah di sana, itu luar biasa gitu. Tapi jika ada orang ya tidak berarti dia husnul khotimah. Jadi kata Nabi, dua penghuni kubur ini sedang Allah siksa di kuburnya. Satunya kemana-mana suka menyebar berita dusta, hoax. Maka hati-hati, dapat share, dapat forward tuh hati-hati Bapak Ibu. Lebih baik dibilang kuper kurang pergaulan atau kudet kurang update, biarin. Asal kita tidak menyebarkan berita yang belum pasti benar tidaknya. Biarin gitu. Kan hari ini orang berlomba-lomba siapa yang paling dulu nge-share informasi gitu, ya. Itu Bapak Ibu, itu satu. Yang kedua kata Nabi, alladzi la yastanzih min baulihi, orang yang tidak beres, tidak bersih ceboknya. Subhanallah. Kata Nabi, ambilkan pelepah kurma, tancapkan di kuburnya, maka selama pelepah kurma itu masih basah, berzikir semoga meringankan azab kuburnya. Itulah yang nanti dipakai oleh ulama ahlu sunnah. Bolehnya kita membaca Al-Quran untuk orang yang telah wafat Bapak Ibu. Seperti mana Abdullah bin Mas'ud juga berpesan kepada keluarganya, bacakan Al-Quran di pangkal Al-Baqarah di kepalaku dan akhir Al-Baqarah di kakiku gitu. Karena ulama menyimpulkan Quran itu bermanfaat untuk orang yang telah mati. Nabi saja mengatakan pelepah kurma yang masih basah, berzikir akan meringankan azab kubur seseorang. Bayangkan kalau ada anak yang baca Quran untuk orang tuanya. Itu yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan membaca Quran untuk orang yang telah wafat gitu ya. Nah, jadi tidak semata-mata kemudian kita menyimpulkan sebagai perbuatan yang terlarang gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan yang ditanyakan. Tadi ada yang belum terjawab? Ya, enggak, Pak. Ya, silakan. Kita cukupkan sampai jam 6 insyaallah ya. Enggak, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masalah kalau kita tidak tahu, misalnya kita tahuannya itu setelah selesai, misalnya kita sholat beberapa jam kemudian kita tahu bahwa pakaian kita itu najis. Najis ya. Kita mengulang. Ya. Itu kedua, dan keduanya adalah cipratan. Kalau kita sekarang ini kan sudah mulai musim hujan, misalnya Ya. kita mau pakai sarung itu nggak tahu di jalan itu kena cipratan air, apakah najis atau tidak, atau bagaimana nanti kalau seandainya kita sampai masjid itu tentunya cipratannya nggak akan hilang juga setelah kita cuci. Kemudian yang berikutnya itu terkait kencing misalnya, kalau kita di kampung, di masjid kampung itu kan apa namanya, tempat kencingnya itu terpaksa harus duduk gitu. Nah sementara kalau kita di kota ini kita duduk total, jadi mau duduk mau berdiri lebih nyaman. Nah sebenarnya aturan kalau kita kencing itu bagaimana supaya kan tadi itu kan tidak bersih ketika beristinja misalnya. Nah itu gimana caranya supaya kencing kita itu benar-benar keluar total? Soalnya kalau nggak total itu akan tersisa itu. Ya. Baik. Itu menjadi. Ya. Tadi yang pertama tadi apa? Yang pertama punten. Yang pertama lupa kalau Oh ya. Ada najis gitu ya. Baik, ya. Maka Pak silakan langsung aja tadi. Ya. Ringan itu kan dimaafkan, tapi apakah itu membatalkan? Gimana? Najis ringan. Najis ringan itu kan dimaafkan tadi. Iya. Tapi apakah itu membatalkan? Apa misalnya? Membatalkan wudu? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lupa atau sholat tidak tahu dalam kondisi pakaian ada najis, maka mayoritas para ulama mengatakan diulang sholatnya. Diulang sholatnya, gitu ya. Gimana? Ya, kalau sudah lewat waktu maka kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau masih ada waktu, maka mayoritas para ulama mengatakan diulang. Kalau masih ada waktunya, kalau sudah lewat ya kita mohon ampun kepada Allah, semoga dimaafkan. Gitu ya. Yang kedua, cipratan Bapak Ibu, cipratan itu tidak berarti najis. Jadi kalau memang tidak ada bau, tidak ada terlihat fisik kotoran, maka dia bersih.
boleh kita pakai sholat, gitu. Tidak ada masalah, ya. Nah, tapi kalau kita mau ganti karena mungkin ingin lebih nyaman, ya boleh, tidak ada masalah. Tapi secara fikih tidak ada kewajiban menggantinya karena tidak terlihat najis, gitu. Yang ketiga, tata cara kencing yang benar, ya Bapak Ibu sekalian. Kencing itu boleh berdiri, boleh duduk, boleh jongkok, gitu ya. Yang terbaik adalah jongkok, Bapak Ibu sekalian. Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kata beliau, Nabi itu kalau kencing, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, itu beliau menekuk kaki kirinya dan menegakkan kaki yang kanan. Mohon maaf, ya, ini posisi kami langsung diajarkan oleh guru-guru kami di Al-Azhar. Ini cara, mohon maaf, BAK atau BAB yang terbaik, Bapak Ibu. Saya punya teman dokter, mungkin di sini juga ada dokter. Kata beliau, ini posisi yang paling ideal karena kantong kemih dan kantong tinja itu terbuka sempurna. Jadi biasanya, mohon maaf, kencing yang tidak selesai, kencing yang kadang-kala kayak kerasa keluar habis sholat gitu ya, itu karena kantong kemih kita belum kosong, belum habis. Karena udah bertahun-tahun kencingnya tidak sunnah gitu ya, walaupun tidak berdosa Bapak Ibu. Ya, kita mau duduk, mau jongkok, mau berdiri itu enggak berdosa. Yang berdosa itu kalau kita kemudian nyiprat dan tidak dibersihkan. Jadi kalau bisa seperti ini Bapak Ibu, ya, ini berlaku untuk BAK atau BAB. Jika memungkinkan, mungkin kalau yang beratnya masih di bawah 100 kilo mungkin masih mungkin ya. Tapi kalau yang sudah di atas 100 itu mungkin agak berat gitu ya. Jadi Nabi itu Bapak Ibu punten, dia menekuk kaki yang kiri. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi memerintahkan kami menekuk kaki yang kiri, wanan sibal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Gitu, ya. Nah ini duduk pertama. Yang kedua, sebelum kita cebok Bapak Ibu, sebelum cebok itu berdehem dengan suara perut. Nah, itu suara tenggorokan Bapak. Beda dehem perut dengan dehem tenggorokan. Kalau dehem perut, ditekan ke perut. Kalau itu tenggorokan itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Madinah, ya, kalau kita sedang ada ulama atau ada syekh itu selalu begitu. Mereka di toilet pasti terdengar terakhir sebelum bunyi air, itu jangan kaget, itu mereka sedang berdehem mengamalkan sunnah Nabi. Jadi fungsinya apa? Menghabiskan semua sisa di kantong kemih atau kantong tinja. Itu keluar Bapak Ibu. Itu kalau terus-terusan dilakukan, itu ternyata memang efektif sekali membantu orang yang punya masalah pada pencernaan. Punten, termasuk ibu-ibu yang kalau yang masih menstruasi ya, yang mengalami nyeri haid. Saya praktikkan itu di istri juga ya, ketika awal menikah kita belajar, saya ajarkan. Alhamdulillah sudah tak pernah nyeri haid Bapak Ibu. Subhanallah ya. Makanya tidak pernah terdengar istri Nabi itu mengalami nyeri haid. Karena mereka diajarkan cara duduk yang benar. Itu subhanallah. Hanya mungkin saat ini kan kadang-kala kan selalu tidak mudah mengamalkan itu gitu ya. Kita makanya kalau yang di rumah pakai kloset duduk ya, itu Bapak Ibu sudah bagus ya, cuma kalau bisa ditinggikan bagian lutut. Makanya di Malaysia itu dijual Bapak Ibu. Kalau kita lihat kayak dudukan untuk anak-anak. Kan ada itu ya. Jadi kalau mohon maaf ya, ini kan anggap aja kloset duduk gitu ya. Ini kan kalau kita begini kan ini datar Bapak Ibu. Nah, ini kurang ideal. Kalau kita tidak bisa mengamalkan cara duduk jongkok tadi, maka boleh pakai kloset rumah duduk, cuma ditambah tingginya. Jadi pakai alas di bawahnya gitu. Jadi beli aja yang untuk anak-anak itu. Ya, jadi agak tinggi. Gitu. Jadi ternyata memang kalau lutut itu lebih tinggi dari perut, itu memudahkan juga. Gitu. Gitu. Ya. Ya bisa itu ya. Jadi itu diantara cara agar mudah ya kita di toilet gitu ya. Kemudian ya najis yang apakah membatalkan wudhu atau tidak? Bapak Ibu sekalian, najis ringan, najis berat, najis sedang, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Punten ini ya, Bapak Ibu misalnya
Misalnya membersihkan kotoran, ya, ada kucing misalnya itu kencing di halaman rumah, kita bersihkan pakai tangan, kena tangan kita. Apakah tangan yang terkena najis itu batal wudu atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Ada batal, ada tidak, gitu ya. Bapak Ibu, najis sepakat para ulama tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah hadas yang berasal dari kita, bukan dari luar. Jadi kalau kita tidak sengaja nyentuh najis, tinggal cuci pakai sabun saja, wudunya tidak batal, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Jadi kadang-kala memang hal-hal simpel seperti ini kalau tidak nanya nggak tahu, gitu ya. Jadi kotoran najis itu tidak membatalkan wudu, ya. Kalau mau berwudu silakan. Jadi kalau tadi ngompol misalnya di baju kita nggak ada masalah, tinggal kita percikan saja, kita terus sholat, karena najis tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kita mau berwudu itu dipersilakan. Itu Bapak. Wallahu alam, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan, udah lewat jam 6. Insya Allah bertemu lagi di kajian yang akan datang. Semoga Allah berikan umur panjang dan kesehatan. Demikian, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.